Oke, halo teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai, yang masih off cam boleh on cam dulu. Oke, teman-teman, halo, selamat pagi. Selamat datang di sesi ketiga Study Jam Backend bersama GDS Yunan. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya buat hadir. Padahal ini hari Minggu, di mana biasanya orang-orang kalau hari Minggu itu pada pakai buat healing nggak sih? Tapi teman-teman semua mau nyempatin dan luangin waktunya buat belajar bersama GDS Yunan. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Sesi ketiga, Study Jam Backend Unan. Backend GDS Unan, Advanced Node.js for Backend Development. Boleh di next. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Najma Naira Hanifah. Kalian bisa panggil aku Naira. Aku sebagai core member Public Relation GDSC Unan. Kali ini aku bakal jadi moderator buat memandu acara kita sampai akhir nanti. Oke, boleh di next. Oke, sebelum kita mulai, ada expectation settings dulu nih teman-teman. Of course, teman-teman harus make yourself comfortable, tapi ada beberapa expectation settings yang aku harapin dari teman-teman. Yang pertama, please banget nih on cam, soalnya aku mau lihat nih wajah teman-teman yang cakep-cakep di sini. Jadi on cam ya teman-teman, buat yang masih off cam. Aku lihat nih masih banyak yang off cam. Terus yang kedua, be proactive. Teman-teman boleh banget tunjukin antusiasme teman-teman, karena kita semua senang banget nih ngeliat antusiasme teman-teman. Terus yang ketiga, take notes. Teman-teman boleh banget nih buat take notes buat hal-hal yang nanti penting selama materi berlangsung. Terus yang keempat, don't forget to ask. Dan nanti teman-teman nih boleh banget nanti tanya speakernya apapun yang teman-teman pengen tahu terkait materi ini. Karena this is your chance. Dan kalau teman-teman malu bertanya secara langsung, nanti teman-teman boleh nanya di Slido secara anonim. Terus yang terakhir, don't forget to fill attendance form yang akan dikirim setelah event selesai untuk klaim sertifnya. Oke, boleh di next. Tapi sebelum mulai kita cek mood dulu kali ya. Ini ada 4 box. Box yang pertama nunjukin mood ngantuk, baru bangun tidur. Yang kedua bengong, mungkin lagi nggak tahu mau ngapain. Lalu yang ketiga kalau teman-teman lapar. Dan keempat kalau teman-teman excited buat uh, ngelanjutin ini study jamnya. Mungkin boleh banget teman-teman, boleh banget ditunjukin kalian moodnya yang keberapa nih? Satu, dua, tiga, atau empat? Tiga ngantuk. Tiga apa tadi ya lapar. Oke, boleh banget nih sambil makan, sambil nonton. Kalau aku sih empat ya. Nah, teman-teman boleh banget join di Slido. Ada kode sama QR-nya di sini. Dan aku pengen banget teman-teman ngasih one word description. eh, Gimana teman-teman feel saat ini? Gimana teman-teman perasaan teman-teman hari ini, saat ini? Ya, gimana sih perasaan teman-teman? Apakah happy atau gimana? Boleh banget teman-teman join di Slido-nya. One word that describe how you feel right now. Kalau aku mungkin excited sih ya. Nggak sabar mau mulai. Iya, aku juga. Kalau yang lain gimana? Oke, mungkin kita bisa next aja kali ya. Gas mulai. Oke. Mungkin teman-teman udah nggak sabar, jadi kita langsung aja next. Oh ya, teman-teman, event ini juga terdaftar di Decoding, jadi pastiin teman-teman semua udah daftar di Decoding biar bisa klaim sertif dari Decoding dan biar bisa juga dapat akses free class dari Decoding. Bisa dari scan QR dengan scan QR pada slide atau melalui link yang udah di-share di kolom chat. Mungkin teman-teman yang mau nge-screenshot ini boleh banget di-screenshot dulu.
Oke, mungkin boleh di next. Oke, sekarang kita kenalan sama speaker kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Rifki Rida sebagai backend developer di PT Gudang Solusi Group. Boleh Kak Rifki Rida? Halo Kak. Halo Najma, halo selamat pagi. Iya pagi Kak. Gimana Kak? Udah siap belum buat ngasih materi hari ini? Insya Allah siap. Oke, boleh di next. Nah, aku bakal bacain dulu nih teman-teman work experience sama awards yang udah diperoleh sama Kak Rifki Rida. Nah, Kak Rifki Rida ini pernah bekerja pada tahun 2021 sampai 2022 sebagai Surveyor of Treasure Study Andalas University. Terus pada tahun 2022 sampai 2023 pernah bekerja sebagai Staff Structural Engineer at PT Dinamika Rekayasa Utama. Terus di tahun lalu nih, di tahun 2023 sebagai Field Executive at CV Bangun Sarana Persada dan sekarang sebagai Backend Developer di PT Gudang Solusi Group. Nih, keren banget kan teman-teman. Nah, untuk awards-nya, yang pertama, Karib Kedida ini pernah dapat Silver Medal Certificate Holder of Mathematics Exhibition atau MATEX, Faculty of Maths and Science Andalas University. Terus founder and owner of Unanfest on Twitter. Wah, keren banget. Boleh dong Bang, fallback aku biar aku bisa ngirim manifest. Boleh, boleh nanti tinggal kasih tahu aja. Oke, terus sebagai Vice President of Society of Renewable Energy Andalas University. Keren banget kan teman-teman speaker kita pada hari ini. Mungkin boleh di next. Iya, baru sadar owner Unanfest. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi karena kayaknya teman-teman udah pada semangat nih, boleh banget kita langsung mulai aja sesi study jam pada hari ini yang bakal ngebahas Advanced.js for Backend Development. Kepada Bang Rifki, disilakan. Oke, terima kasih waktunya buat Najma. Mungkin sebelumnya saya mau izin share screen dulu ya. Ini screennya udah kelihatan ya, moderator. Udah, Bang. Kalau suara udah jelas ya. Udah, Bang. Oke, jadi oke selamat pagi rekan-rekan. Mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada GDSC Unan yang telah memberikan saya waktu ya buat sharing untuk study jam backend development ya. Kalau untuk sesi pagi ini kan judulnya kan Advanced Node.js for Backend Development. Nah, tetapi kan sebenarnya kalau buat mempelajari Node.js sampai tingkat yang benar-benar advance, mungkin kalau untuk sehari saja kayaknya belum bisa ya. Jadi mungkin saya mau ngasih tahu tentang materinya itu beberapa hal dari basic-basicnya aja. Kalau misalkan teman-teman udah bisa basicnya mungkin bisa paham ke tahap yang lebih advance lagi, kayak misalkan ada manipulasi data dan sebagainya gitu kan. Nah, yang pertama-tama sebelum kita ingin uh, membuat sebuah code, requirement buat mempelajari Advanced Node.js itu tentu saja kita harus menginstal Node.js. Nah, kalau buat install Node.js-nya bisa teman cari sendiri website Node.js buat install Node.js itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada npm atau yarn. Nah, jadi sebenarnya npm ini adalah Node Package Manager, biasanya udah terinstall langsung dari Node.js dan itu gunanya buat mengganti versi Node.js teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membuat sebuah code yang sebelumnya versinya berbeda, nggak kompatibel, bisa pakai npm buat beralih versi. Kemudian juga ada code editor. Nah, untuk code editor ini disarankan menggunakan Visual Studio Code karena ini yang paling direkomendasikan buat JavaScript. Kemudian untuk selanjutnya Express.js. Nah, Express.js ini nggak perlu diinstal di PC, tapi itu bakalan diinstal ketika teman-teman membuat sebuah project. Di dalam file project itu tinggal diinstal pakai npm Express. Nah, Express ini gunanya untuk menggenerate aplikasi yang berfungsi buat ngebuat API atau sesuatu yang benar-benar berhubungan dengan backend yang ada di JavaScript. Kemudian selanjutnya menggunakan Postman. Postman ini tujuannya bagi teman-teman buat
ngecek API kalian itu tuh apakah berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya juga perlu adanya database management tools. Database management tools ini sebenarnya wajib buat para backend developer karena data itu nggak mungkin cuma disimpan dalam bentuk array saja atau dalam bentuk list, tapi juga perlu disimpan di dalam database. Nanti kita juga bakal belajar tentang database. Kemudian yang terakhir adalah ORM tools. Itu adalah framework yang ada dari Node.js ya. Salah satunya misalnya SQLite. Jadi gunanya untuk mempermudah kita untuk memanage data yang ada di dalam database. Nah, kemudian untuk yang lainnya, kalau misalkan teman-teman udah bisa dan lancar jadi backend developer, kalian bisa menggunakan Git. Git ini tujuannya buat teman-teman biar bisa bekerja sama di dalam tim. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada project yang mana teman-teman misalkan perlu kerja tim, jadi kan bisa jadi kan file itu kan bisa saling bentrok. Jadi kalian perlu menyimpan data kalian di repository. Nah, buat ngehandle repository itu, buat ngambil data dari repo ke lokal dan ngirim data ke repository perlu tools yang namanya Git. Kemudian juga ada Sline itu buat ngecek kesalahan atau bikin code kalian jadi lebih sesuai dengan yang sebaik mungkin. Kemudian ada Jest untuk testing. Kemudian Nodemon. Nodemon ini biasanya digunakan oleh front-end developer. Tujuannya adalah ketika kita mengubah sebuah isi di dalam code, itu maka akan otomatis berubah uh, isi dari server yang ada gitu. Jadi kalau misalkan front end kan dia ngoding kan uh, yang dibuat itu kan tampilan. Jadi kalau misalkan diubah code-nya secara otomatis kalau pakai Nodemon dia juga bakalan berubah tampilannya. Kemudian uh, Express.js ini udah dijelasin ya Express.js. Kemudian selanjutnya Postman ya. Postman ini juga tools sebenarnya juga diperlukan buat front end juga baik front end maupun back end perlu menggunakan Postman karena Postman atau API itu adalah perantara atau penghubung antara front end dan back end. Nah, mungkin selanjutnya buat penjelasan ya Node.js. Jadi Node.js ini adalah sebuah uh, environment yang berada di atas JavaScript. Jadi Node.js ini free, open source, dan cross-platform. Di mana dia bertujuan untuk developer itu membuat server, web apps, command line tools, dan script yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngebuat website berbasis JavaScript, ya sebenarnya hampir semua website itu sudah pasti menggunakan JavaScript. Nah, tetapi untuk runtime environment-nya itu uh, hampir bisa dipastikan teman-teman bakalan menggunakan Node.js. Dan juga untuk backend, sebenarnya kalian tidak harus menggunakan JavaScript. Kalian juga bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya. Tetapi untuk memudahkan teman-teman untuk memahami arti atau konsep dari backend dan karena sudah pernah belajar JavaScript ya, jadi kita menggunakan Node.js. Nah, uh, beberapa fitur yang ada di Node.js ini ada asynchronous dan event driven. Nah, kalau untuk asynchronous ini berarti uh, code yang ada di JavaScript itu sifatnya tidak sinkronus. Jadi kita ketika menjalankan beberapa baris code, nah itu tuh mereka tidak menunggu perintah sebelumnya selesai. Dia akan menjalankan nya sesuai dengan baris yang ada di code itu. Jadi itu tuh bisa dihandle dengan menggunakan async await. Nah, kalau kalian teman-teman sudah advance mungkin bisa mempelajarinya. Kemudian juga single threaded tetapi scalable itu digunakan untuk memanage beberapa koneksi secara efisien. Kemudian ada built-in libraries-nya sangat banyak sekali. Kemudian juga ada package manager seperti yang saya jelaskan tadi npm. Jadi gunanya untuk nge-provide akses ke ribuan open source library untuk memperbanyak fungsionalitasnya. Kemudian Node.js juga cross platform karena bisa digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, selanjutnya adalah common uses and how it works. Jadi, secara umum
Node.js itu digunakan untuk web server dan membuat API, microservice. Nah, microservice itu lebih ke software arsitektur, mungkin bisa teman-teman cari tahu. Kemudian buat aplikasi yang real time, chat apps, gaming, streaming, dan command line tools. Kemudian bagaimana cara dia bekerja, itu ada event loop, itu memanage operasi yang asinkronus dan memiliki engine VH. Nah, kenapa menggunakan Node.js? Karena yang pertama itu efisien. Dia itu menghandle beberapa pekerjaan tanpa menjadi lebih lambat. Karena Node.js ini kita ketahui termasuk runtime environment yang cukup cepat. Kemudian kecepatannya itu bisa mengcompile JavaScript dengan cepat. Kemudian ekosistemnya sangat luas. Banyak libraries dan tools yang available. Nah, kalau misalkan teman mau ngecek versionnya, teman-teman bisa menggunakan command prompt, running di command prompt, terus ketikkan node strip v. Nanti bakal muncul version Node.js teman-teman itu versi berapa. Nah, selanjutnya ada NPM, seperti yang jelasin tadi, NPM atau YARN. Jadi teman-teman bisa pakai NPM atau YARN, tapi saya biasanya menggunakan NPM. Nah, jadi NPM ini kalau kita menginstal Node.js sudah langsung ada NPM. Nah, jadi ini nih merupakan software registry yang paling besar di dunia. Nah, jadi open source developer dari seluruh dunia itu menggunakan NPM untuk berbagi dan membagikan package mereka. Beberapa organisasi menggunakan NPM itu untuk memanage private development. Jadi kalau pengen punya private package, teman-teman harus subscribe ke NPM itu sendiri. Kemudian komponen yang utama dari NPM itu adalah website, CLI atau Command Line Interface. Kemudian yang terakhir adalah registry. Nah, selanjutnya adalah Visual Studio Code. Mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu dengan Visual Studio Code. Jadi ini adalah code editor. Jadi code editor yang ringan dan ini sangat direkomendasikan buat ngoding terutama menggunakan JavaScript, TypeScript dan uh, apalagi jika menggunakan Node.js ya. Sebenarnya code editor itu banyak macamnya, cuma untuk Node.js kita rekomendasikan menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code itu juga bisa ngerunning bahasa yang lain, cuma mungkin teman-teman perlu menginstal beberapa extension gitu kan, atau menginstal beberapa hal. Nah, contohnya C++, bisa juga ngerunning Java, C Sharp, Python, PHP, Go, .NET, dan sebagainya. Nah, untuk di-downloadnya itu websitenya ada di code.visualstudio.com. Visual Studio juga bisa teman-teman akses secara online, tetapi mungkin buat penggunaannya juga lebih terbatas ya kalau untuk secara online. Nah, selanjutnya adalah Express.js. Nah, Express.js ini adalah framework untuk Node.js yang umumnya digunakan oleh back-end developer yang menggunakan JavaScript. Nah, jadi Express.js ini uh, merupakan apa application framework yang minimal dan fleksibel. Jadi dia nge-provide uh, fitur yang robust dan juga bisa membuat aplikasi mobile. Nah, untuk dokumentasinya teman-teman bisa buka langsung di expressjs.com. Jadi di sana ada getting started-nya, tinggal teman-teman ikuti buat gimana cara ngerunning Express.js. Nah, kemudian selanjutnya ada PG admin. Sebenarnya ini nih mungkin belum bisa saya show menggunakan ini, cuma PG admin ini juga salah satu database tool gunanya untuk membuat database, buat mengelola database yang menggunakan bahas menggunakan PostgreSQL. PostgreSQL ini adalah SQL tetapi dari Postgre gitu. Nah, ini merupakan salah satu tools yang juga saya rekomen kalau misalkan teman-teman menggunakan language SQL gitu. Kemudian selanjutnya Postman. Nah, Postman ini wajib digunakan untuk para backend developer. Teman-teman install gunanya untuk mengecek API bagaimana responnya. Nah, jadi itu tuh mempermudah pekerjaan teman-teman kalau misalkan uh, teman-teman mendevelop sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya untuk roadmap
back end ini sebenarnya cukup panjang, cuma untuk bagian saat sekarang ini saya cuma ngejelasin di uh, bagian Node.js sama bagian database, relational database-nya saja. Nah, kemudian untuk perbedaan antara front end dan back end, jadi kalau untuk front end itu kan lebih mengacu ke user interface-nya. Nah, untuk teknologi untuk orang yang pengen jadi front end itu sudah pasti mereka harus bisa, maksud saya front end yang untuk web developernya itu mereka harus bisa HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, front end ini biasanya fokus untuk tampilan visual seperti yang teman-teman buka di PC, di laptop, atau di HP ketika membuka Google Chrome gitu kan. Kemudian untuk back end ini adalah server side dari aplikasi software. Itu dia menghandle data storage, business logic, dan communication antara front end dan database. Jadi sebenarnya ketika kita mengakses website itu merupakan komunikasi antara dua komputer atau antara dua PC, yaitu antara klien dan server. Nah, kalau untuk bagian klien tampilannya itu dibuat oleh front end, sedangkan untuk bagian dari server side application itu dibuat oleh backend termasuk dari API. Dan untuk API sendiri nanti akan saya jelaskan uh, nanti. Nah, untuk teknologinya biasanya beberapa backend ini mereka menggunakan Express, mereka menggunakan framework, kalau misalkan Java menggunakan Spring Boot gitu. Dan untuk responsibility-nya kalau kita menjadi backend developer, kita mengembangkan server side logic, database interaction, dan API, dan kita harus memastikan aplikasi itu bekerja dengan benar. Nah, selanjutnya untuk topik utama kita sebenarnya ada antara database dan RESTful API. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang API. Jadi API ini adalah Application Programming Interface. Nah, seperti yang diilustrasikan, jadi dari sisi klien kita akan melakukan request ya. Jadi ketika kita ingin meminta data ke server, kita harus melakukan request, dan request ini menggunakan protokol umumnya HTTP request. Jadi ketika klien mengirimkan HTTP request ke API server, nah nanti server akan mengembalikan API berupa respon. Nah, respon itu misalkan kita request-nya berupa get, nge-get data, nanti yang muncul responnya misalkan hello world, atau kita pengen nge-get data mahasiswa, nah, maka muncul tabel data mahasiswa gitu. Nah, jadi API itu memungkinkan banyak software sistem itu berkomunikasi satu sama lain. Mereka mendefinisikan metode dan data formatnya, sehingga aplikasi itu bisa menggunakan request dan bertukar informasi. Nah, selanjutnya ada HTTP request. Nah, untuk HTTP request ini secara umum ada empat. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau untuk di backend itu request itu ada CRUD, yaitu create, update, read, dan destroy. Nah, kalau untuk get itu merupakan metode untuk read. Tujuannya adalah untuk mengambil data dari server. Kemudian juga ada post. Post ini gunanya untuk mengirim data ke server. Kemudian ada put. Put itu tujuannya untuk mengubah data yang sudah setelah ada, sedangkan delete itu tujuannya untuk menghapus data yang sudah ada. Contohnya kalau misalkan kita melakukan post, kita misalkan ingin menambahkan data mahasiswa. Data mahasiswanya berupa nama, umur, kemudian tempat tanggal lahir gitu kan, alamat. Nah, itu merupakan post. Kalau ketika kita ingin get itu berarti kita mengambil data mahasiswa yang udah ada. Kalau update berarti kita, ataupun kita mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Kemudian delete ya sudah pasti kita tahu itu artinya menghapus. Nah, bedanya get dengan post, post ini biasanya ada inputan gitu. Jadi ketika kita ingin mengambil data, kita cuma
punya endpoint atau URL yang simple gitu. Jadi kita pengen get gitu. Jadi nanti datanya muncul. Tetapi kalau kita pengen memasukkan data, biasanya mereka kadang bisa pakai ID, bisa enggak gitu. Misalkan ID mahasiswanya sekian. Nah, nanti datanya masuk. Kalau update, berarti pos ini ada inputan. Kalau untuk update itu biasanya juga pasti ada inputan, tetapi juga harus ada spesifikasi ID. Kemudian yang terakhir ada destroy atau delete, itu menghapus data yang udah ada. Jadi inputannya biasanya cukup ID-nya saja, ID yang sudah terdaftar. Nah, selanjutnya untuk HTTP request ini juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu uh, ada request line-nya. Nah, request line-nya itu terdiri dari method, URL, dan HTTP version. Nah, seperti yang contoh ini kan, ini adalah request. Ini adalah data yang kita kirimkan ke server. Ini sebagai contoh, ini adalah kita ingin mempost data di mana endpoint-nya, URL-nya itu dinosaur, dan HTTP satu ini merupakan versi HTTP-nya. Ini adalah request line. Tujuannya adalah untuk memberitahu server action apa yang perlu dilakukan. Kemudian selanjutnya ada header. Header ini tujuannya itu adalah key value pair. Jadi sebenarnya di uh, key value ini maksudnya key ini misalkan sama seperti di JavaScript ya, key itu uh, kuncinya, dan value itu kayak misalkan value key-nya nama, kemudian value-nya nama kita gitu. Jadi key value pair-nya ini buat di header itu ada accept, ada authorization, connection-nya di mana accept itu maksudnya tipe datanya apa, bisa JSON, bisa XML, dan sebagainya. Nah, kemudian body ini merupakan data yang akan kita kirimkan. Kalau misalkan get, biasanya nggak ada body, tapi kalau post, biasanya ada bodinya. Ya, isinya berupa data yang akan kita kirimkan gitu. Nah, kemudian juga ada yang lainnya gitu kan. Cuma itu tuh agak terlalu rumit, tapi biasanya kita cuma menggunakan yang tadi, CRUD, kemudian ada patch, head, option, connect, dan trace. Nah, kalau untuk part of header ini ya ada host, ada content type, ada accept, ada authorization. Kemudian untuk URL biasanya kita menyebut gabungan antara misalnya http example.com page. Nah, jadi ini merupakan endpoint. Biasanya orang backend menyebut ini sebagai endpoint. Nah, kalau untuk responnya ini status. Nah, jadi ketika kita sudah mengirimkan request, server akan memberikan respon. Contohnya ini status. Nah, status ini ada macam-macam. Kalau mulainya dari angka 2, berarti statusnya oke. Kemudian juga ada, kalau misalkan mulainya dari 4, berarti ada yang salah ini dari request kita. Kalau misalkan startnya dari 5, misalnya 500, berarti ada kesalahan dari server itu sendiri. Nah, kalau yang ini server edge, nah itu merupakan header dari responnya, dan yang terakhir adalah body dari responnya gitu. Jadi kalau edge ini adalah berapa waktu responnya dari request sampai responnya itu berhasil didapatkan. Nah, sebelum itu saya juga pengen jelasin, mungkin teman-teman belum tahu apa itu JSON. Jadi JSON itu adalah JavaScript Object Notation. Jadi bentuk body responnya itu dalam bentuk JSON karena ini lebih mudah dibaca. Jadi formatnya itu biasanya untuk satu objek, yang mewakili satu objek itu ada tanda kurung kurawal. Dan untuk nama key-nya itu ya formatnya itu adalah key titik dua value. Key-nya itu di apa ditulis dalam bentuk seperti string, yaitu dengan ada kutip dua. Kemudian untuk value-nya itu tergantung tipe data kita. Kemudian kalau untuk kurung siku itu untuk menyatakan data itu berada di dalam sebuah array gitu. Nah, biasanya back-end developer menggunakan format JSON untuk bertukar data. Selanjutnya ada XML. Nah, kalau untuk XML ini sebenarnya adalah uh, language yang digunakan uh,
untuk validasi yang lebih tinggi daripada JSON gitu. Dan untuk membacanya mungkin agak lebih rumit, cuma teman-teman bisa kalau misalkan bingung cara bacanya, itu bisa teman pakai XML viewer. Jadi format dari XML itu sama kayak kita membaca HTML. Jadi kalau name John Doe berarti key-nya name, value-nya John Doe gitu. Kalau edge-nya name berarti value-nya 30. Nah, kalau misalkan ada key yang sama di dalam satu bagian, maka ini akan dianggap sebagai sebuah array gitu. Kalau di dalam XML. Nah, selanjutnya RESTful API itu adalah yang akan kita pelajarin. Jadi RESTful API itu adalah uh, gaya arsitektur untuk mendesain jaringan aplikasi. Itu berdasarkan dari uh, set dari aturan-aturan yang didefinisikan bagaimana resource itu direpresentasikan dan diakses di dalam web. Jadi RESTful API itu menggunakan standar HTTP method seperti yang dijelaskan tadi, ada get, post, put, dan delete gitu. Nanti kita akan coba bagaimana cara membuat RESTful API. Nah, sebagai contohnya, um, kalau buat ngetes API, kalau kita belum tes API ini kita bisa pakai Mockbean contohnya. Kita pengen membuat API yang public gitu. Misalkan saya pengen membuat API yang tipenya GET gitu. Dan untuk responnya seperti ini. Tinggal saya buat create bid. Nah, nanti bakalan muncul ini URL-nya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ngetes menggunakan Postman, uh, add request. Jadi URL-nya seperti yang teman coba copy tadi. Nah, sebenarnya ini harusnya get ya. Nah, jadi akan muncul respon message hello world. Jadi yang HTTP ini merupakan endpoint-nya, sedangkan ini adalah metode-nya. Di aplikasi Postman itu ada pilihannya gitu. Nah, jadi responnya sesuai dengan kita buat tadi, message-nya uh, hello world. Nah, begitulah kira-kira apa maksud dari API itu. Nah, selanjutnya tujuan dari penggunaan Mockbean ini sebenarnya kenapa nggak pakai Mockbean aja gitu teman-teman. Jadi kita kan backend ini kan sebenarnya kan membuat sebuah aplikasi. Jadi terkadang ketika front end mengerjakan aplikasi, terkadang yang dibuat backend itu belum siap kan. Jadi eh, cara biar apa biar misalkan pencocokan atau integrasi data antara front end dan back end itu lebih efisien. Jadi orang back end itu memberikan contoh responnya. Jadi yang ini nih namanya ibaratnya kita mocking API. Jadi maksud dari mocking API ini adalah kita mengasumsikan API ini udah kelar gitu. Jadi kita bikin contoh responnya seperti ini. Nanti orang dari front end-nya uh, bakalan ngatur gimana apanya mapping datanya gitu. Nah, jadi kalau buat uh, apa misalkan back end teman-teman belum selesai, sebenarnya ini lebih ke orang front end yang menggunakannya. Kalau misalkan back end-nya belum selesai, bisa nge-mock API-nya. Kita nggak, jadi front end itu sebenarnya nggak harus menunggu back end itu selesai membuat apa API, tetapi setidaknya back end dan front end itu punya kesepakatan buat membuat API kontrak, yaitu formatnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ketutup. Selanjutnya ini setelah RESTful API, uh, jadi beberapa hal-hal yang penting tentang RESTful API itu ada resource, ada HTTP verb, ada uniform interface,
Nah, jadi mungkin untuk penjelasan ini mungkin kalau dijelasin agak rumit kalau tidak ada praktek ya. Jadi intinya RESTful API itu menggunakan HTTP method untuk melakukan aksi HTTP method tadi yang seperti yang saya lihatkan tadi ada get, ada post, ada update, kemudian juga ada uniform interface. Jadi maksud interface uniformnya itu tampilannya itu hampir sama semua ya dan mendefinisikannya bisa pakai JSON atau XML. Kemudian ada representasi. Jadi representasinya itu JSON itu bisa dilihat seperti sebagai XML, XML itu bisa dilihat sebagai JSON. Kemudian juga ada hypermedia sebagai engine aplikasinya. Nah, kemudian selanjutnya kita coba membuat REST API menggunakan Express. Nah, caranya itu kan sebenarnya kalau teman-teman buka di website Express, itu pertama-tama teman-teman itu harus membuat MACdir. MACdir ini artinya kalian membuat sebuah folder, kemudian kalian pindah ke folder itu, kemudian teman-teman ketikkan npm init. npm initnya artinya kalian menginisialisasi sebuah uh, project. Nah, untuk entry point-nya terserah teman-teman. Nah, kemudian juga perlu kita nginstal Express dan kemudian Express-nya bisa digunakan di code-nya. Nah, sebagai contohnya mungkin bisa saya tunjukkan. Nah, sebagai contoh kita mulai di folder yang baru aja. Di folder yang... Nah, jadi yang dimaksudkan dari terminal itu kita bisa buka apa di terminal kita buat folder baru misalkan eh, tes 01. Nah, jadi intinya itu kita membuat folder terus kita pindah ke direction itu tes 01. Nah, setelah kita masuk ke dalam tes 01 di dalam terminal ini, nah biar lebih jelasnya di dalam folder ini kita buka di Visual Studio. Kita ketikkan kode titik. Nah, dari di sini kita bisa membuka folder untuk uh, pekerjaan kita. Nah, kita ingin menginisialisasi. Nah, sebelum ini inisialisasi kita buat file misalkan app.js. Itu yang jadi entry point dari project kita. Kemudian kita bisa buka terminal itu dengan Ctrl Shift yang di bawah S atau kita klik terminal new terminal ya. Nanti muncul ini. Teman-teman ketikkan npm init gitu. Nah, jadi dari npm init ini dia akan muncul apa beberapa hal yang harus kita kerjakan. Itu ada pertanyaan gitu. Package name-nya tes 01, anggap saja iya, versionnya, terus deskripsinya kita enter. Entry point-nya itu app.js file yang udah dibuat tadi. Ini kita enter-enter aja. Nah, jadi ini sudah ada package.json-nya, itu merupakan directory pekerjaan kita. Nah, selanjutnya katanya kita harus menginstal Express. Jadi sintaknya npm i atau install Express. Nah, dari sini kalau kita misalkan menggunakan framework tertentu, kita harus menginstalnya itu. Kalau misalkan sudah ada di dalam package, di dalam package JSON ini atau package log ini, kita tinggal ketikkan npm i untuk menginstal package yang udah di list. Nah, selanjutnya tadi kan untuk misalkan kita ingin membuat server kita sendiri dari nol, contohnya ada di sini kan. Nah, jadi kita bisa biar lebih gampangnya mungkin bisa kita buka saja di Express.js-nya.
di website Express.js-nya ini ada barisan code. Ini kita copy aja ya biar lebih cepat. Jadi di VS Code. Nah, yang ini bisa kita kita running gitu. Kita running jadi maksudnya express require express ini berarti express ini adalah yang udah kita install tadi npmi. Ini merupakan framework buat ngejalanin express. Kemudian app ini berarti dia menjalanin aplikasi berdasarkan express ini ya variabel app terus portnya kita tentuin 3000. App.get ini berarti fungsinya ini endpointnya ini baru garis miring. Kalau misalkan yang lain bisa misalkan mahasiswa gitu. Cuma kita coba yang simpel aja dulu. Terus hello world berarti ini adalah responnya. Dan ini API standard port ini berarti dia bakalan ngejalanin server berdasarkan port dan uh, variabelnya adalah aplikasi. Nah, kalau misalkan cara ngerunningnya berarti kita tinggal ketikkan node app.js. Nah, kalau ini kan karena belum ke save ya, jadi harus di save dulu. Nah, jadi ini ada bakalan muncul di konsol itu dia listening di port 3000. Nah, cara ngeceknya gimana? Maka teman-teman pakai Postman. Nih, di berarti kan itu kan get ya. Jadi kita pakai metodenya get localhost 3000 karena portnya 3000 ya. Kita tekan set. Nah, nanti bakalan muncul respon hello world gitu. Kayak begitu kira-kira caranya kita membuat uh, server sendiri RESTful API yang paling sederhana itu hello world. Nah, selanjutnya cara ngerunningnya itu kan, kalau misalkan nama filenya app.js, berarti kita ngerunnya ketika node.js. Nah, kalau buat app skeleton ini adalah sebenarnya adalah template yang diberikan oleh Express kalau misalkan kita pengen membuat aplikasi yang apa yang simple gitu maksudnya yang otomatis tetapi kalau nggak salah yang ini nih yang dihasilkan nggak cuma sekedar API ya tapi juga buat membuat apa aplikasi web. Nah jadi cara buat ngerunningnya itu tinggal uh, npm tinggal ketikkan ini npm install strip.g express generator gitu. Kalau misalnya teman-teman mau coba bisa, bisa aja dicoba cuma itu tinggal diketikkan saja. Nah, selanjutnya juga ada basic routing. Untuk basic routing itu uh, contohnya kalau buat get seperti ini. Kalau misalkan post berarti kan getnya tinggal kita gantikan dengan post. Nah, kalau res.send ini berarti kita mengirim data responnya. Kemudian kalau app.put itu berarti kan kita ngubah data. Cuma di sini ini cuma ngasih respon aja. Kita harus membuat logic yang lain gitu. Nah, logic dan yang lainnya itu bisa kita kembangkan dari yang udah kita pelajarin kemarin, yaitu kan kita nambahin data di array yang simple gitu kan. Bisa. Kemudian juga ada app.delete user gitu buat ngehapus. Nah, cuma ini kan baru sekedar metodenya doang, ini belum ada uh, apa hal yang logic yang buat nentuin ini outputnya apa gitu. Jadi ini cuma tujuannya buat menyesuaikan Postman dengan apa yang kita buat di dalam server. Nah, kemudian selanjutnya juga ada static file. Static file ini mungkin tidak perlu dijelasin lebih lanjutnya cuma buat uh, bekerja yang berhubungan dengan file-file yang lain gitu. Kemudian selanjutnya mungkin setelah RESTful API ya sebagai seorang backend kita juga perlu paham tentang sesuatu yang dinamakan data karena interaksi antara front end dan back end itu kan di belakang back end itu ada yang namanya database. Jadi nggak mungkin ke kita sebagai seorang back end cuma ngebuat API saja. Kita juga perlu
ngebikin tabelnya, ngambil datanya gimana. Jadi kita juga perlu pemahaman tentang database gitu. Nah, jadi data ya ini ibaratnya penjelasan dasar tentang data gitu. Nah, selanjutnya database. Jadi database ini apa? Database ini adalah secara definisi definisi yang umumnya database itu merupakan kumpulan tabel yang memiliki relasi satu sama lain gitu. Jadi uh, uh, gunanya kan yang pasti itu menyimpan data dan memanage data. Jadi dia merupakan hal yang paling kritikal pada backend. Gunanya untuk menghandle storage dan menerima data. Nah, contoh-contohnya adalah relational database, misalnya MySQL, PostgreSQL, kemudian juga ada NoSQL. Kemudian responsibility-nya database administrator itu memanage dan optimize database. Jadi untuk database yang lebih rumit mungkin juga perlu orang dengan role yang berbeda gitu. Database administrator untuk memanage database. Nah, sebagai contoh, sebelum masuk database, sebelum seorang biasanya membuat sebuah tabel, jadi ada yang namanya entity relational diagram. Ini sebagai contoh saja. Jadi, entity relational diagram ini merupakan diagram menunjukkan relasi hubungan antar tabel kita. Jadi sebelum kita membuat tabel yang banyak, kita harus uh, ngedesain dulu relasinya seperti apa. Nah, sebagai contoh ini nih, kita ingin membuat aplikasi laundry misalnya. Jadi kalau aplikasi laundry kan perlu ada user, terus ada service providernya, juga ada data tabel request buat nyimpan order requestnya apa. Jadi kita bikin tabel misalkan ini user. Nah, isinya user itu tabelnya isinya apa aja, misalnya nama, email, username gitu kan. Kemudian usernya bisa jadi ada dua macam. Nah, jadi ada istilah PK. Jadi PK ini adalah primary key. Jadi setiap tabel itu cuma bisa punya satu primary key. Primary key atau PK ini tujuannya adalah untuk uh, da- apa untuk menentukan tiap data yang teman bikin tuh unik gitu. Misalkan primary key-nya itu kayak user ID, ID-nya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, primary key ini digunakan sebagai foreign key, ya FK1 itu berarti foreign key 1 buat ngehubungin tiap record datanya itu terhubung gitu. Misalkan untuk service provider ini ada ID-nya. Jadi di dalamnya itu, di dalam tabelnya itu ada foreign key-nya terhubung yang angkanya itu nilainya sama dengan primary key yang ada di user gitu. Begitu juga dengan customer. Kemudian dari order request misalkan key-nya itu tuh juga ada data key apa buat ngehubungin customer ID-nya, buat ngehubungin providernya. Jadi ada data-data yang saling berhubungan gitu. Nah, begitu contoh dari ERD, Entity Rational Diagram. Kemudian selanjutnya, kalau ini adalah bentuk tampilan di MySQL-nya, teman-teman. Kalau misalkan bikin tabel, nanti tampilannya seperti ini kalau menggunakan MySQL. Nah, kemudian apa itu SQL? Jadi SQL ini adalah standar uh, structure query language. Jadi adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola database di mana query itu adalah perintah ya, ibaratnya perintah yang terstruktur. Nah, jadi SQL itu uh, tujuannya untuk mengakses dan memanipulasi database. Nah, selanjutnya untuk basic sintaksnya, itu SQL itu case sensitif di mana kamu bisa menulisnya uppercase atau lowercase. Nah, gitu. Dan setiap statement itu diakhiri dengan semikolon yang berarti uh, akhir dari command SQL-nya itu. Nah, beberapa command yang umum di SQL itu yang pertama itu create tabel. Sebelum create tabel juga ada create database. Nah, create database itu gunanya untuk membuat database. Nah, tapi kalau kita bermain di satu database kan kita cukup sekali saja. Nah, selanjutnya kalau ingin create table, kita tinggal ketikkan ini create table misalkan student.
terus kita tentukan ID, name, egg, nanti bakalan bisa terbuat tabelnya. Kemudian ada alter tabel, gunanya untuk mengubah tabel yang telah ada, misalkan buat nambahin kolom. Kemudian ada drop tabel, itu tujuannya untuk menghapus tabel. Nah, kemudian ada insert into, itu artinya kita akan memasukkan data. Berarti kita nge-create data, di mana yang di dalam kurungnya harus bersesuaian. Value-nya itu harus sesuai dengan yang telah kita definisikan. Kemudian ada update. Update ini tujuannya untuk mengubah data, dan kemudian ada delete untuk menghapus data. Nah, ini operasi tabelnya ada yang lain, itu select. Select itu tujuannya untuk menampilkan data. Misalkan kolom data kita ingin menampilkan beberapa saja, berarti kita nampilkan kolom satu, kolom dua, misalnya cuma itu dua aja. Terus ada where condition. Kondisi ini misalkan kita ingin nampilkan data mahasiswa yang umurnya lebih dari 25, berarti misalkan umurnya lebih dari 25. Kemudian ada where clause. Kita ini contohnya ya, select bintang dari siswa umurnya di atas 20. Kemudian order by, berarti kita mengurutkan datanya. Kalau group by berarti kita ingin mengelompokkan data sesuai dengan kolom yang kita tentukan gitu. Kemudian juga ada join, mungkin agak lebih kompleks ya, mungkin waktunya nggak cukup buat jelasin join. Jadi join ini ibaratnya kita menampilkan data berdasarkan irisan mereka gitu. Misalkan ada tabel yang beririsan, jadi kita ingin ngejoin course dan ID student gitu. Kemudian juga aggregate. Aggregate ini berarti fungsi dari SQL, tujuannya untuk menampilkan data sesuai yang pengen kita minta. Contohnya kita mencari rata-rata atau nilai maksimal. Misalkan cari rata-rata berarti pakai AVG H as average from student gitu. Nah, contohnya mungkin bisa langsung aja ya buat teman-teman. Yaitu kita uh, karena PostgreSQL mungkin agak apa ya, agak mungkin lebih gampangnya bagusnya pakai XAMPP. Jadi teman install XAMPP, nanti teman-teman start server dari ini MySQL. Nah, ini seharusnya bisa dibuka ya. Nah, jadi misalkan teman-teman ingin membuat tabel, misalkan yang apa, ada tabel satu mahasiswa satu. Dengan mengklik create, teman-teman berhasil membuat apa database. Nah, kalau ingin membuat tabel, itu kan juga bisa secara apa ya, manual ya, tapi dari SQL-nya kita bisa bikin tabel sesuai dengan yang di PPT tadi. Nah, mahasiswa satu misalnya di SQL, kita bisa nge-create tabel, misalkan seperti contoh tadi create table ya, create table student, misalkan ID, name gitu. Kita misalkan kita buat yang simpelnya aja, create. Kita pengen nge-create table, berarti kan create table sesuai dengan penulisan student. Misalnya tabelnya student, terus name, tipe datanya integer, terus misalkan namanya varchar, itu tipe data buat karakter, misalkan 255 itu berarti maksimal karakternya, terus titik koma, terus kalian running control enter.
Oh iya, ya. Nah, jadi nih maksudnya ID ya, karena ini nggak boleh duplikat, sorry. Terus di running. Nah, jadi teman-teman sudah berhasil membuat sebuah tabel. Nah, kalau misalkan pengen lihat ERD-nya, tinggal klik designer ya. Nah, ini tabelnya. Nah, kalau pengen memasukkan datanya, teman-teman cukup pakai sintak insert. Insert, insert into values. Jadi, insert into, kalau nama tabelnya, ini kan ada ID, ada name ya. Nama tabelnya students. Berarti kita insert into students. Terus buat apa tadi, variabelnya ada ID, ada name. Nah, terus nilainya berapa? Jadi ID-nya misalkan 100 gitu kan. Terus name-nya bebas, misalkan namanya Alex gitu. Pas kita coba running, nah jadi datanya bakalan tersimpan di dalam database. Nah, jadi ini student. Pas kita klik student, kita punya data seharusnya ya. Ini 100 Alex gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengubah datanya, teman-teman bisa pakai query update. Kemudian juga bisa ngedelete-nya, buat ngapusnya. Bisa teman-teman coba nanti. Kemudian ini adalah select. Select ini tujuannya buat nampilin data. Jadi kita pengen nampilin data yang udah kita bikin tadi. Gimana caranya? Kita klik SQL, select bintang from student. Berarti kita nampilin semua data di tabel student. Kita tekan Ctrl Enter, berarti muncul datanya. Ini dia. Kayak gitu. Kalau misalkan pengen nampilin beberapa aja, misalkan pengen nampilin ID-nya doang, berarti select ID gitu. ID from student. Jadi yang muncul cuma ID-nya doang. Kalau pengen lebih dari satu, tinggal pisahin aja pakai tanda koma gitu. Nah, selanjutnya sintak SQL sudah. Nah, kalau ini buat membuat koneksi SQL menggunakan Node.js. Untuk membuat koneksinya sebenarnya juga bisa pakai ORM, cuma karena kita udah belajar mempelajari SQL, ini sebagai contohnya buat koneksinya itu kita definisikan variabelnya. Berarti kita harus npm i mysql, terus kita harus nentuin host user passwordnya itu secara default udah ada di XAMPP. Kalau misalkan teman-teman pakai Postgre juga bisa kalian custom user passwordnya gitu. Kemudian ini connect itu berarti kita udah connect ke database. Kalau di konsolnya udah connect berarti dia connect. Kemudian buat nge-create database itu berarti teman-teman uh, bikin query gitu. Jadi di dalam connect function connect itu kalau kalau misalkan dia nggak error ya, kita query create database MyDB. Jadi kita coba bikin apa, kita eksekusi query berdasarkan teksnya itu. Pengen bikin database namanya MyDB berarti kayak berarti sintaknya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk misalkan teman-teman pengen bikin tabel berarti seperti ini. Jadi teman-teman bikin variabel SQL, kemudian generate query di mana teks ini bisa diubah jadi variabel. Kemudian kalau misalkan dia nggak error, berarti di konsol tabelnya udah dibuat gitu. Nah, kalau ini untuk buat masukin data, insert into customer, name, address. Nah, fungsi ini bisa teman-teman ubah sesuai keinginan kalian. Kalau misalkan fungsi kalian kalian pengen masukkan ke dalam function, kalian jadikan parameter, tinggal kalian manipulasi saja stringnya itu pakai tanda dolar, terus kasih name-nya gitu kan, pakai tem literal ya, kalau nggak salah. Kemudian buat uh, selanjutnya buat nampilin data gini juga caranya. Kita tinggal eksekusi query. Jadi sebenarnya kalau udah bisa SQL itu gampang
kalau apa manipulasi data menggunakan Node.js. Nah, selanjutnya juga ada lagi yang namanya Sequelize. Sequelize ini bedanya adalah untuk kita pengen dibikin data yang lebih gampang, yang lebih sim, bukan lebih gampang ya, jadi biar lebih mudah penulisannya. Mungkin cara tiap orang beda ya. Kalau orangnya kuat di SQL mereka pakai ini. Cuma kalau pengen lebih rapi, lebih sesuai format JSON, format JavaScript, mereka juga bisa pakai Sequelize, itu Object Relational Mapping. Jadi udah terinstall otomatis, jadi query itu udah berjalan sesuai dengan apa yang udah ada di Sequelize. Sebagai contohnya, kita pengen connect, jadi ada sintaknya sendiri. Nah, sebagai contoh buat eksekusinya saja, kita misalkan pengen gini, contoh contoh buat nge-create database. Misalkan uh, saya pengen bikin database namanya mahasiswa 2. Nah, jadi kan seperti ini kodenya. Jadi rekan-rekan tinggal ketik saja not terus nama. Tapi sebelum itu teman-teman harus menginstal MySQL dulu. Kalau nggak dia bakalan error. Jadi npm install MySQL karena dia butuh package MySQL. Kalau ini sebelumnya udah terinstall. Nah, terus buat ngerunningnya node terus sesuai dengan nama nama filenya. Berarti kan createdb.js. Nanti bakalan muncul database-nya. Jadi kita bikin database mahasiswa 2. Gimana cara ngeceknya? Buat ngeceknya berarti kita ngecek di sini. Nah, kita cukup refresh aja ya. php myadmin. Kita lihat di halaman utamanya itu database kita sudah ada mahasiswa 2. Ini database-nya udah kebuat dengan cukup menggunakan ini saja. Kemudian kalau misalnya kita bikin eh, contohnya gini, eh, misalnya kita ingin ngebikin tabel gitu kan. Nah, ini ada sintaknya. Misalkan tabelnya itu adalah data siswa, ada ID, ada name, ada value-nya. Nah, kalau buat ngerunningnya kita tinggal not create db and table. Nah, tadi karena sebelumnya udah kebikin, makanya database sama table already exist ya. Nah, jadi kalau misalkan pengen bikin tabel yang baru di database yang udah kita bikin tadi, berarti kita ganti my data ini dengan mahasiswa 2. Nah, kalau misalkan create database, ini bisa bisa aja kita komen aja itu sebenarnya. Nah, gitu. Kalau misalkan kalau pengen ngeceknya kita cek aja apakah udah masuk atau belum gitu. Nah, ini berarti belum masuk ya, berarti karena create database ini masih satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalkan create database, kita gunakan variabel mahasiswa 2 gitu kan, terus query-nya use mahasiswa 2 gitu. Nah, ibaratnya kayak gitulah kira-kira. Nah, kalau yang contoh ini kan dia kan database-nya itu kan my data. Nah, di my data ini tabelnya seharusnya udah kebuat di dalam
Database metadata. Nah, selanjutnya kita coba ngebikin REST API dari DB dan tabel yang udah kebikin tadi. Nah, jadi kan udah ada yang update JS yang sudah saya bikin. Jadi di app.js ini yang pertama-tama di dalam code-nya ini ada koneksi, bikin koneksi, database-nya metadata, terus di sini udah ada Express-nya. Jadi udah diinstal Express, teman-teman harus install Express, body parser. Jadi nanti buat bikin code misalkan untuk post, misalnya kita ngebuat sebuah item gitu kan. Nah, jadi ini sintaknya insert. Kita pakai query insert di SQL, kemudian di dalam query-nya setelah kita bikin query berdasarkan name sama value yang dimana name value ini merupakan body parser request body. Jadi kan body parser ini kan jadi name value ini dapatnya dari request body. Jadi di dalam post ini ada beberapa parameter yaitu item, kemudian juga ada function yang mana parameternya request dan response. Di dalam post ini kita definisikan dulu name sama value. Name sama value itu dapat dari request body. Request body-nya dalam bentuk JSON, nanti dicoba. Nah, nanti name dan value ini bakalan dilempar ke dalam query. Tujuannya buat masukkan data. Buat ngambil datanya pakai get. Buat ngambil data berdasarkan ID pakai get ID. Gitu. Kalau misalkan berdasarkan ID berarti kan select bintang, di mana ID sama dengan ini, sama dengan ID yang di dalam ini, request parameter. Request parameter berarti maksudnya ini ID. Kemudian kalau misalkan dia error, kita kasih respon 500. Kalau kalau datanya nggak ada, berarti respon status 404. Kalau nggak, tampilkan result datanya yang ada di dalam array. Kemudian selanjutnya buat nol ini maksudnya baris pertama ya di dalam resultnya. Kemudian ada update. Update ini sebenarnya mengubah data, jadi perlu ada parameter ID. Kemudian juga apa? Ada name, ada value-nya yang mau diubah apa aja gitu. Dan untuk delete ya inputannya ID gitu. Nah, terus di running. Nah, sebagai contoh buat yang sederhananya saja, bisa kita running app.js ini. Nah, ini kan berarti kan udah connect. Jadi buat ngetesnya mastinnya dia ada atau enggak, gimana gitu. Jadi kita perlu pakai ini, pakai Postman. Jadi kita pengen ngambil datanya. Jadi buat ngeget apa endpointnya, kalau kalau di dalam VS Code ini kan endpointnya itu buat ngeget itu adalah item read, ya kan berarti kan items ya. Ini URL-nya items, berarti kita harus nyusahin ini items gitu. Items. Nah, jadi muncul item. Jadi ini item yang udah ada ya. Ini sebelumnya udah masuk ke database, di mana yang dimaksudnya itu database itu kan my data. Di dalam my data itu ada tabel gitu. Nah, kalau misalkan kita ngecek di database, nah di sini ada tabel. Jadi tabelnya itu namanya item. Nah, sudah terbuat dari apa eksekusi create DB tabel tadi. Nah, jadi ini ada itemnya bisa kita cek. Ini ada ID 1, ID 2, di mana namanya item 61, item 6 itu udah sesuai dengan API yang ada di Postman. Kalau misalkan teman mau nambah data lagi, kita cek dulu di code kita apa query eh, parameter sama query-nya apa aja gitu kan. Buat buat nge-create data itu kan berarti endpoint-nya items, di mana buat datanya yang mau dimasukkan itu harus ada name sama value.
Nah, cara buat teman-teman buat masukin datanya itu berarti teman-teman ganti ini jadi post, terus teman-teman ya tadi sebenarnya get ini nggak perlu ada body. Kalau misalkan post, teman-teman masuk ke body, terus masuk ke raw, terus ambil JSON. Terus teman isikan teksnya itu name, value gitu. Misalkan name-nya apa? Name-nya Bobby misalnya. Terus value-nya apa? Value-nya berupa string 1, 2, 3. Nah, terus kita kirim. Jadi respon ini berarti datanya udah masuk. Kalau misalkan pengen nampilin semuanya, kita pakai get aja, maka datanya akan muncul. Kalau misalkan teman-teman pengen ngapus datanya sesuai di code tadi, kita pakai put kan. Misalnya mau diubah ID 3, kita ganti namanya jadi Caca misalnya. Kita send, terus berubah jadi Caca gitu kan. Ini responnya. Terus kita coba pengen nampilin semuanya, pakai get. Kalau get by ID berarti pakai ID. Muncul gitu data berdasarkan ID. Nah, kalau misalkan pengen delete, kita pengen ngapus data yang indeks kedua, kita pakai delete aja. Delete, terus selesai. Nah, terus kita coba get semua data. Nah, nah jadi yang muncul datanya cuma 1 sama 3 gitu. 1 dan 3. Nah, itu jadi inti dari CRUD, tapi itu tuh semuanya harus sesuai dengan code yang udah dibuat gitu kan. Jadi dari buat ngeget berdasarkan ID, teman-teman harus define get by ID, terus harus ada SQL-nya, terus buat update juga gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman juga udah bisa lancar pakai ini, teman-teman bisa lanjut pakai SQLize. Itu lebih apa ya, lebih mudah karena ada sintaksnya sendiri dari SQLize, itu framework tersendiri. Nah, mungkin itu sekian dari saya, mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih banget nih Kak Rifki atas penjelasannya yang sangat insightful. Oke, mungkin teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Mungkin operator boleh share screen kembali. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget join dari Slido yang udah diberikan. Mungkin kita bakal ngejawab sekitar 5 pertanyaan dulu kali ya. Oke, mungkin untuk pertanyaannya boleh Bang Rifki Rida sendiri dulu yang pilih pertanyaannya. Mungkin boleh di-scroll juga, operator. Mungkin dari yang paling bawah ya, mungkin itu yang mana ya? Yang paling pertama. Eh, ya mungkin karena waktunya masih ada sisa waktunya ya, mungkin karena jelasin secara umum. Ya, semoga teman-teman masih paham ya. Ya, mungkin dari pertanyaan paling bawah, eh, yang paling bawah yang ada jadi nggak? Gimana cara cara kerja cookie dengan session ID di website, Bang? Nah, kalau sebenarnya bukan cookie sih biasanya. Pakai session ya. Nah, sebenarnya kalau masalah cookie itu sebenarnya bagian dari front end sebenarnya. Jadi kalau kalau buat penyimpanan session ID itu tuh teman-teman juga ada sintaknya tersendiri, sebenarnya udah ada di Node.js. Jadi nanti teman-teman tinggal cari aja kayak apa ya. Nanti ada sintaknya tersendiri buat
bisa biasanya ya session ID itu front end yang buat gitu, tapi back end ini tugasnya buat ngecek session ID-nya gitu. uh, Session ID-nya itu kan diatur di front end, nanti di logiknya itu dibuat sedemikian rupa sessionnya apa gitu. Nanti di back end nanti validasi sessionnya cocok atau enggak. Kalau misalkan cocok nanti uh, berarti apa user yang ada sebelumnya itu bisa tetap login gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana best of practice dalam mengembangkan project terutama bagian back end-nya? Best of practice-nya maksudnya kalau misalkan practice, sebenarnya teman-teman best of practice-nya itu uh, buka apa ya, kalau saya itu buka getting started-nya, misalkan mau pakai Express, mau pakai apa, jadi teman buka resource dari sumbernya itu sendiri. Jadi teman ikutin aja yang pertama itu gimana caranya biar getting startnya itu lancar. Jadi kalau misalkan backend ya yang paling penting pertama itu kan servernya yang penting jalan nggak, coba di hit di Postman. Sudah bisa, praktisnya kita coba gimana cara kita ngerot. Nah, jadi di dalam backend itu sebenarnya ada struktur filenya, ada ketentuannya, bukan ketentuan ya, kayak kesepakatan gitu. Jadi kita nentuin roots-nya itu ada foldernya tersendiri. Cuma karena ini masih apa ya, study jam belajar backend dari awal, berarti kan bisa teman coba sendiri. Jadi root sama controller itu logiknya ya, itu kalau bisa sebaiknya teman-teman pisahkan dalam folder yang berbeda. Jadi nanti teman-teman coba misalkan di dalam controller itu nge-import dari rootnya, kemudian juga coba teman-teman praktis buat ngerunningnya gitu. Kalau misalnya connect ke DB-nya nggak bisa, coba teman-teman connect ke ngeprint hal yang biasa, terus uh, coba di running database-nya itu bisa atau enggak gitu. Jadi best of practice-nya ngikutin guide sih sebenarnya, baca dokumentasi ya, sebenarnya sebagian besar programmer itu baca dokumentasi gitu atau belajar di website yang udah ada kayak Witrik Schools, atau bisa belajar bahasanya dulu baru environment-nya gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya dari Hasib, jika tidak memakai MySQL, bisakah memakai alternatif lain seperti MariaDB? Bisa sebenarnya. Jadi MySQL ini cuma contoh gitu. MongoDB bisa, MariaDB bisa. Jadi MySQL ini cuma contoh, kita pakai SQL yang ada di MySQL, pakai PostgreSQL bisa. Jadi bisa pakai saran saya kalau udah advance bisa pakai dbeaver. Jadi dbeaver itu bisa pakai yang lain-lainnya gitu. Uh, Bisa pakai MariaDB, MongoDB bisa. Tergantung logiknya teman-teman gitu. Tergantung kebutuhan. Terus kalau full stack developer cocoknya pakai framework apa? Kalau full stack itu kan biasanya ya pasti front end pakai Node.js gitu. Frameworknya ada yang pakai Next.js, ada yang pakai React. Kayaknya antara dua itu deh. Kalau kalau yang front end, kalau yang back end itu bisa bervariasi. Teman bisa pakai Java, pakai Spring Boot, bisa pakai apa, Spring Boot itu Java, bisa pakai Python. Itu kan bervariasi tergantung teman cocoknya pakai apa gitu. Terus uh, perus- perusahaan kalau lowongan itu mungkin bisa dicek di LinkedIn-nya, biasanya ada, tinggal teman-teman follow aja, cari PT Gudang Solusi Group. Dan kebetulan ya, uh, kan jadi perusahaan saya itu juga merupakan grup dari PT Aigen namanya. Jadi Aigen ini kebetulan sedang membuka bootcamp. Cuma teman-teman harus bayar ya, kalau nggak salah berapa ya, 5 juta atau berapa gitu. Jadi bootcampnya itu sekitar 3 bulan atau 2 atau 3 bulan. Nanti teman-teman kalau misalkan bisa lulus bootcamp, teman-teman bisa kerja dengan kita gitu. Nah, dalam autentikasi itu ada yang namanya access token dan reverse token. Nah, cara kerja reverse token itu gimana kalau dalam project real? Kalau reverse token itu
Nah sebenarnya belum udah lama nggak nyentuh itu ya, karena di project sekarang saya kerja lebih ke scripting. Kebetulan dapat project yang scripting pakai Groovy. Jadi udah lama nggak nyentuh eh, ngebikin BE sendiri. Nah, jadi kalau misalkan akses token, reference token ini ibaratnya kalau nggak salah reference token itu token yang bisa di apa ya diperbarui gitu. Nah, cara kerjanya itu berdasarkan server mungkin bisa dicari tahu sintaknya buat reference token. Nah, itu pertanyaan yang paling atas. Abang belajar di Dover dari kuliah atau setelah lulus kuliah teknik sipil. Nah, jadi sebenarnya ya saya kan lulusan dari teknik sipil di Universitas Andalas, saya tamat tahun 2022. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya soal ngoding ya, untuk soal ngoding sendiri, saya sebenarnya sudah belajar ketika SMA. Mungkin teman-teman mungkin juga pernah ya ikut lomba Olimpiade gitu. Ya, cuma saya nggak tembus sampai tingkat tingkat kota, nggak tembus. Jadi saya pernah ngoding itu pakai bahasa pemrograman Pascal, sempat belajar pakai bahasa pemrograman Pascal ketika SMA. Jadi dia basic-basic, cuma meskipun itu basic-basic, ketika teman-teman misalkan ikut bootcamp atau pelatihan, sebenarnya itu kepake gitu, karena nggak semua programmer jago looping, nggak semua programmer bisa manipulasi array. Jadi itu sebuah benefit yang lumayan kalau teman-teman bisa looping pakai for loop, pakai while atau apa gitu kan. Kayak nge-solve masalah kayak nge-generate deret Fibonacci misalnya atau nge-generate kombinasi nggak semua orang bisa gitu meskipun mereka tamatan IT. Nah, itu sedang hal yang seperti itu sebenarnya udah pernah dibahas kalau ada di soal-soal tingkat SMA, soal Olimpiade. Nah, pernah juga ngoding coba pakai bahasa Fortran, cuma mata kuliah doang ya, metode numerik di teknik sipil. Terus kalau setelah lulus kebetulan teman saya dia kerja di perusahaan multinasional lah tibanya, dia sebagai back end developer, tapi dia lulusan manajemen. Dia ini lulusan manajemen tapi dia ikut program di salah satu bank itu sebagai developer, dan setelah dia selesai dia pindah perusahaan lain, terus dia di offer oleh perusahaan multinasional dengan gaji yang lebih bagus. Dan uh, sempat saya ketemu sama dia karena setelah saya tamat saya kerja di perusahaan konstruksi konsultan perencana waktu itu. Nah, sempat ketemu teman, jadi dia itu kayak apa ya, dia ngasih tahu tentang pekerjaan dia. Kemudian dia bilang kalau misalkan ada apa sesuatu tentang IT, lowongan IT dia kasih tahu. Jadi pas saya sempat pindah perusahaan lagi, perusahaan konstruksi, dia ngasih tahu ada lowongan di perusahaan yang gudang solusi ini sebenarnya grup dari perusahaan lain. Jadi saya ikut bootcamp di sana, ikut tes masuk bootcamp, terus bootcamp selama 2 bulan ya, dua bulanan, alhamdulillah itu masuk top 5 ya. Jadi pada saat bootcamp itu sekalian belajar, tapi menjelang ketika bootcamp itu ya saran saya buat teman-teman juga pelajari bahasanya gitu. Jadi bahasanya itu coba pelajarin apa yang misalnya diminta. Jadi saya awalnya nggak tahu, bingung antara JavaScript atau Java. Jadi sebelumnya udah belajar JavaScript sama dia, terus coba juga pelajarin Java, tapi ternyata yang dipakai itu kan JavaScript ya pada saat interview. Jadi saya coba belajar dalamin JavaScript, terus coba deh ikutin kegiatan bootcampnya sampai selesai. Terus itu baru kalau hasilnya bagus bisa kontrak di perusahaan itu. Jadi sebenarnya mengingat saya sendiri adalah seorang yang lebih ke matematika ya, penjelasan tadi saya orangnya lebih ke logik, lebih ke hal yang logis daripada tampilan, karena setiap orang tuh beda-beda. Ada yang orang yang bilang back end tuh lebih gampang, ada yang bilang front end tuh lebih gampang, itu tergantung orangnya. Kalau bagi saya sendiri saya lebih kurang tertarik, saya bukan kurang tertarik ya, saya lebih cenderung ke back end. Ketika saya bootcamp saya sudah tentukan saya pengen jadi back end, jadi saya pengen fokusnya di back end saja gitu. Dan untuk sekarang ini lebih fokusnya ke bahasa Java, tapi sudah pernah belajar JavaScript ketika bootcamp kemarin. Nah, dan uh,
front end, bisa join table. Nah, begitulah eh, kira-kira ya maksudnya perjalanan dari sebenarnya kita nggak perlu lulusan apa. Jadi orang yang kerja di IT itu juga ada yang tamatan SMK malah itu ada. Jadi mereka SMK tapi jurusannya jurusan RPL, mereka ikut bootcamp atau ikut apa-apa, mereka diterima, mereka bisa kerja. Yang penting dia bisa itu sebenarnya kalau di IT. Cuma kadang lowongan di perusahaan itu kadang dia ngelihatnya kita itu apa harus tamatan IT gitu. Itu sebenarnya nggak cocok buat kita. Cuma masih ada cara lain buat kerja di apa di BUMN atau perusahaan multinasional tuh pasti ada cara. Mungkin kayak contohnya teman saya sendiri. Nah, kalau join table, kalau maksudnya front end, join table ini maksudnya apa? Nah, front end bisa pokoknya teman-teman cari tahu, cari aja nama Aigen Global. Ya, mungkin itu sih sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, thank you banget Bang Rifki. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, nggak boleh raise hand kalau ada. Boleh, silakan. Itu boleh di apa di sosmed bisa. Kalau masih ada yang pengen ditanya, pengen cari tahu boleh silakan ya. Karena di sini susah cari temen yang tertarik sama back end gitu. Oh, Nah, ya jadi teman-teman, boleh juga nanti mungkin di chat abangnya mungkin juga boleh ya Bang ya. iya. Berarti ini pesertanya nah informatika ya berarti ya moderator. Iya mungkin Bang. Oke. Ya, informatika ya. Oke, ya mungkin itu aja untuk sesi Q&A-nya teman-teman. Mungkin boleh uh, next slide atau back to PPT operator. Nah, oke. Aku juga mau ngasih announcement buat teman-teman karena kita juga open discussion on our Discord. Jadi teman-teman boleh banget join ke Discordnya GDC Unan dan boleh masuk ke bagian backend untuk diskusi lebih lanjutnya. Oke, mungkin boleh next slide. Nah, jangan lupa teman-teman buat field attendance karena ini buat klaim sertif. Jadi boleh di scan QR-nya. Oke, boleh di next. Nah, ini ada sedikit sesuatu dari Jades Yunan untuk Bang Rifki. Mungkin untuk Bang Angga disilakan. Oke, tes suara enggak udah kedengeran belum, Mera? Udah, Bang. Oke, jadi ini sedikit fun fact juga ya. Kalau sebenarnya sebelum ini juga enggak udah kenal juga sama Bang Rifki, sama-sama dari UPT Unan Karir juga sebelumnya. Eh, Bang Rifki, gimana Bang? Ya, alhamdulillah ya. Gimana itu Sehat lah jelas ya. materi. Terus pertama mau terima kasih banget sama Bang Rifki udah Ya, mau kayak menyempatkan gitu kan di tengah-tengah kesibukan Abang di perusahaan juga kan. Mana kalau nggak baca-baca nih dari PT Gudang Solusi Group ini juga kayak software house gitu ya Bang ya, ngerjain project-project yang masuk gitu kan Bang. ya Dan benar. Abang menyempatkan untuk memberikan materi gitu, karena Abang juga dari alumni UNAN kan. Tadi Abang udah cerita tentang gimana pengalamannya di mulai dari SMA, ternyata Abang udah ikut Olim di kalau berarti kalau SMA Olim TIK berarti itu jatuhnya Bang ya. Iya, OSN komputer kalau dulu namanya. TIK Iya, jadi dari situ mungkin udah mulai ada interest terhadap IT itu Bang. Terus dari Bang Rida juga kita tahu kalau nggak harus gitu kok dari komputer. lulusan IT untuk kerja di bidang IT kayak yang menjelasin tadi juga. Nah, Iya, sebenarnya kalau dari scope yang hadir di event kita ini nggak cuman dari SI Tekom atau IF aja sih Bang. Kayak ada teman-teman dari manajemen juga, ada yang dari ekonomi yang join gitu. Nah, iya. karena kalau malah kalau dilihat di Discord juga eh, kemarin dari study jam sebelumnya itu juga ada yang
dari pondok pesantren malah Bang, dia ikut study jam gitu, katanya dia kepengen belajar tentang IT dan segala macamnya. Keren gitu. Nah, terus ini mungkin yang bisa Bang lihat dari di layar ya, ini ada sedikit sertifikat apresiasi lah gitu Bang dari kami GDSC dan dari Angga selaku lead juga. Mungkin cuman bisa berterima kasih berupa apresiasi sertifikat dari teman-teman GDSC ini Bang. Mungkin eh, eh, bisa kita dokumentasikan juga mungkin dibantu oleh operator. Fadil ada Fadil? Oke, sebelumnya izin kepada Bang Rifki sama Bang Angga, aku pimpin ya untuk dokumentasinya. Boleh. Oke, aku hitung mundur Bang, 3, 2, 1. Lagi Bang, 3, 2, 1. Oke, terakhir, 3, 2, 1. Oke, Boleh terima Bang kasih pada Bang. request gaya GDSC juga Dil. Oke, Lead, co-lead, moderator semuanya terima kasih. Semuanya ya, Boleh terakhir Bang, boleh kayak request gitu ya. gaya GDSC nggak sih Bang? Bang Rifki. boleh. Kayak apa kayak? Gini Bang, kayak tag HTML Bang. Oke, 1, 2, 3. Oke Bang. Oke, thank you Adel. Thank you Bang Rifki. Mungkin sekian sih dari Angga, balikin lagi ke moderator. Oke, thank you Bang Angga, thank you Kak Rifki. Mungkin boleh di next operator. Nah, mungkin sekarang kita dokumentasi lagi kali ya. Kalau tadi kan dokumentasi untuk sertif nih, kalau ini dokumentasi umumnya. Oke, mungkin boleh Fadil di screenshot lagi untuk pimpin dokumentasinya. Ya, sebelumnya kepada semua teman-teman diharapkan untuk open cam ya. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Oke, next 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terakhir Gaya 1, GDSC nggak 2. sih? Ya, boleh. Oke, Ya, DC teman-teman. 1, 2, 3. Oke, makasih kepada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Fadil. Oke, teman-teman. Jadi, itu udah sesi dokumentasi. Dan makasih teman-teman buat partisipasinya hari ini. Thank you. Dan ini merupakan study jam terakhir backend developer yang diadakan oleh GDSC Yunan. Jadi makasih banget buat teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di hari Minggu kali ini. Udah sampai hampir jam 12 juga ya. Oke, mungkin mohon maaf juga dari kami kalau misalnya ada salah kata ataupun yang lainnya. Terima kasih dan bye teman-teman di next study jam berikutnya. Oke, thank you. Jangan lupa, aku juga izin main lagi buat teman-teman boleh join Discord dan fill